Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Tetap semangat untuk belajar dan selalu sehat ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran 6, di sini muatan materinya ada bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada juga matematika. Nah, yang pertama, anak-anak simak baik-baik di pembelajaran 6. Ada teks yang bacaannya akan Ibu bantu membacanya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu. Begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik. Begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi kita belajar tentang cara hidup rukun di rumah. Jadi hidup rukun di rumah itu salah satunya adalah harus saling menghargai. Ya, misalnya ayah dan ibu sering berpendapat, nah itu harus saling menghargai pendapatnya. Kakak dan adik juga seperti itu ya. Dan anak yang memiliki pendapat juga orang tua harus menghargai pendapatnya. Supaya apa? Supaya hidup rukun terjalin di rumah. Kita lanjutkan, ada teks percakapan antara ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 orang di rumah, ada ayah, ibu, Udin, dan Mutiara. Nah, di sini teks percakapannya seperti ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Nah, kata ibu, wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kakak Mutiara menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, kata ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah juga berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, jadi di sini ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang membahas untuk pergi berwisata. Nah, tetapi Udin punya pendapat. Yang pertama ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Kak Mutiara ingin ke pegunungan, tetapi Kak Mutiara mengambil usul bahwa liburan kali ini pergi saja ke kebun binatang. Nanti liburan semester selanjutnya baru pergi ke pegunungan. Begitu ya. Jadi kalau di rumah tidak boleh saling bertengkar antara kakak dan adik. Jadi kalau punya pendapat harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, di sini ada kata ungkapan, nanti kita bahas di materi bahasa Indonesia selanjutnya. Nah, anak-anak nanti mengisi pertanyaan di halaman 41 dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Ya, sesuai dengan percakapan yang tadi sudah Ibu bacakan. Nah, untuk pertanyaan tentang penerapan sila Pancasila nanti Ibu bahas ya. Jadi bisa diisi di sini, anak-anak mengisi dengan baik ya, sesuai dengan percakapannya. Dan silanya apa? Mengenai musyawarah
yang ada di rumah. Sekarang kita lihat di sini. Membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Nah, tadi ya bermusyawarah untuk pergi berlibur. Nah, dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Ya, jadi mereka sedang berbicara atau berdiskusi, bermusyawarah, membicarakan ingin berlibur ke tempat wisata yang mana. Lalu Udin memilih kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Nah, dalam musyawarah kita boleh berbeda pendapat atau usul, asalkan tidak boleh saling bertengkar. Nah, tadi ada pertanyaan tentang sila Pancasila ya, yang sesuai dengan percakapan. Silanya terkandung dalam sila keempat. Nah, sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Anak-anak sudah tahu ya bunyi sila keempat itu apa? Harus diingat dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, di sini contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain atau menghormati pendapat orang yang ada di rumah. Tidak memaksakan kehendak. Lalu musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak, dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Jadi jawaban tadi sudah jelas ya. Di sini sudah Ibu terangkan dari teks tersebut. Ada pertanyaan tentang sila, berarti termasuk sila keberapa. Nah, ini sudah dijelaskan. Kita lanjut. Tadi di dalam teks anak-anak perhatikan ada dua kata ungkapan. Ada kata jalan tengah, ada kata ungkapan jalan tengah, dan ada kata ungkapan kepala dingin. Nah, jalan tengah itu artinya adalah solusi. Nah, sedangkan kepala dingin artinya tidak mudah marah. Ya, anak-anak bisa dilihat di buku paketnya nanti. Anak-anak melengkapi cerita berikut sesuai yang ada di dalam kotak bawah ini. Nah, judulnya adalah berwisata ke kebun binatang. Jadi dibaca baik-baik ya, lalu diisi mana isian yang sesuai dengan kolom yang di atas. Contoh, ada 2 contoh yang sudah Ibu berikan di sini. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Nah, di sini ya kita ambil jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah ambil kata bangun. Nah, untuk selanjutnya yang ini masih kosong diisi sesuai dengan kata yang ada di dalam kotak. Bisa ya nak ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi matematika. Ini sudah Ibu jelaskan di hari sebelumnya tentang menulis bilangan ya. Nah, di sini menuliskan lambang bilangan sesuai dengan angka ratusannya. Nah, contoh nomor 1, di sini ada angka 675, berarti ini berbentuk ratusan. Berarti 6 ini ratusan, 670 ini puluhan, dan 5 merupakan satuan. Berarti dibacanya bagaimana? Berarti penulisannya seperti ini ya, 675. Nah, anak-anak bisa melanjutkan isiannya di nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau tugasnya ini belum selesai, bisa dilanjutkan mengerjakannya besok. Masih ada waktu ya, karena tugasnya lumayan banyak. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Semoga anak-anak paham atas penjelasan dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatannya selalu. Ibu akhiri